Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Hujan deras dan angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra Gianyar. Seorang pria mencabuli bocah laki-laki usia 11 tahun di Kabupaten Tabanan. Mencoba keunikan rasa rujak kuah pindang di warung sederhana Jalan Turi Denpasar Timur. Ini Bapak pengacara ya? Silakan aja Pak. Dokter, saya sakit nggak dikasih dokter. Dokter belum dikasih. Tersangka JS awalnya menolak saat akan dihadirkan dalam rilis kasus di Polres Tabanan pada hari Senin lalu. Ia sempat berdebat dengan Kapolres Tabanan dan beralasan dirinya sedang sakit. Tersangka akhirnya bersedia mengikuti rilis kasus dengan membelakangi awak media. Pengungkapan kasus ini berawal dari kecurigaan ibu korban yang melihat anaknya sering bermain ke tempat kos tersangka. Ibu korban sempat menegur tersangka agar jangan mengajak anaknya bermain di kamar kos. Ia kemudian membuntuti anaknya saat bermain di tempat kos tersangka. Ibu korban kemudian melihat tersangka melecehkan anaknya di dalam kamar kos. Siswa kelas 5 SD tersebut mengaku telah beberapa kali dicabuli oleh tersangka. Setelah dilaporkan oleh ibu korban, tersangka kemudian dibekuk polisi di tempat kosnya. Berdasarkan kecurigaan dari orang tua korban, anak atas nama DMI ini, bahwa anaknya sering bermain sampai lama bahkan larut di rumah tersangka, sehingga orang tua pelapor ini menyuruh istrinya untuk membuntuti anaknya ini ke tempat tersangka, dan di situ orang tua ini dari jauh sempat melihat di dalam kamar bahwa anaknya dilakukan ini ya pelecehan dugaannya. Namun begitu anaknya pulang, orang tua menanyakan apa yang kamu alami segala macam, anaknya tidak mengaku. Akhirnya orang tua ini berkonsultasi dengan pendetanya untuk bisa menanyakan kepada anaknya apa yang terjadi dengan anaknya. Dan ternyata dari pendeta ini setelah kegiatan doa pada saat itu diajak anaknya konsultasi segala macam, anaknya mengakui sudah mengalami perbuatan cabul dan kurung sodomi ya oleh si tersangka ini. Polisi masih memeriksa tersangka untuk mencari kemungkinan masih ada korban lainnya. Tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 14 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Syarat pembelian minyak goreng Minyak Kita dengan menggunakan KTP ditolak oleh pedagang dan pembeli di Pasar Badung. Penjualan Minyak Kita dengan menggunakan KTP dinilai akan merepotkan para pembeli. Para pedagang enggan menerapkan aturan tersebut karena tak ingin kehilangan pelanggan. Pakai KTP enggak sanggup. Nggak mau ya? Kenapa Ibu? Susah. Susah. Kalau orang enggak bawa KTP gimana lagi? Memang sih harus bawa KTP ya. Iya. Tapi kayaknya enggak bisa diterapkan di pasar. Gitu ya. Berarti Ibu sekarang juga nggak bisa juga Enggak ya? bisa. Ntar datang langganan enggak bisa beli 1, beli 6, beli 4. Itu yang biasa beli gede-gede gini biasanya dia nyari minyak kita. Oh gitu ya. Woi. Beli minyak kita tuh pakai KTP, nggak boleh lebih. Dulu kan sudah itu. Sekarang gimana? Sudah diterapkan? Untuk pedagang, untuk kita beli pakai KTP. Pedagang ke distributor. Ya, kita beli pakai KTP. Kalau sekarang diterapkan lagi gimana Bu? Gimana ya? Ya, kalau memang sudah kebijakan, gimana ya? Nggak bisa. Tapi kalau Ibu sendiri ke pembeli begitu nggak? Kalau pembeli enggak pakai KTP. Kalau Di pengecer nggak ya? Nah, Dulu juga nggak ya? ya.
Buat jualan. Enggak, pakai Buat di rumah. sendiri. Buat masak. Pernah pakai minyak kita nggak? Ya. Minyak kita pernah. Sudah pernah, sini baru-baru ini saya ambil di sini sama ibu. Sekarang ada nggak? Sekarang enggak ada sekarang. Nggak ada ya? Iya. Susah nyarinya Pak ya? Iya. Kan pemerintah mau nerapin pakai KTP nih, beli minyak kita. Kalau menurut Bapak gimana? Ah. Repot apa ya? Repot ya? Iya. Harapannya gimana? Ya lebih baik ya biasa-biasa, jangan ada pakai KTP lagi. Ribet ya? Iya, agak ribet dikit. Pak, beli minyak goreng? Murah nggak? Iya. Murah nggak? Minyak goreng kemasan minyak kita nyaris tidak ditemukan di Pasar Badung. Pedagang menjualnya seharga Rp17.000 di atas harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.000 per liter. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Pasca diresmikan Presiden Joko Widodo pekan lalu, shortcut atau jalan pintas Singaraja Mengwitani sudah dibuka untuk masyarakat. Pembangunan yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah ini selesai dikerjakan pada 31 Desember lalu. Pengerjaan titik 7 dan 8 akan dilanjutkan pertengahan tahun ini karena ada beberapa penambahan bangunan. Penambahan titik 7D dan E ini akan menelan biaya 90 miliar rupiah. Pada titik tersebut akan dibangun jembatan sepanjang 150 meter. Kan kita lama nih tutup dan tidak open traffic. Sebenarnya kalau aspal itu baiknya langsung di open traffic. Kemudian masih kita lihat masih kurang baik, kita perbaiki dengan ada sensit, ada penanganan lanjutan lah. Selain itu juga penataan kawasan bawah sungai kan memang tidak ada item pekerjaannya memang, tapi kita memang sebagai bentuk tanggung jawab dari penyedia jasa karena memang supaya tidak menimbulkan dampak kepada masyarakat sekitar, jadi kita masih melaksanakan pekerjaan seperti itu sih. Artinya ini lanjut sampai titik. Untuk 7DE rencana akan dilelangkan tahun ini. Sungkara semoga memang bisa terlaksana seperti memang yang direncanakan. Untuk 910 sementara masih proses desain, masih kita juga belum tahu kapan kira-kira bisa segera dilelangkan. Pembangunan jalan pintas akan dilanjutkan ke titik 9 dan 10. Pembuatan jalan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah tikungan tajam yang menjadi titik rawan kecelakaan. Jalan Nasional Mengwitani, batas kota Singaraja, merupakan jalan yang menghubungkan Bali Selatan dan Utara. Arus lalu lintas di jalan ini cukup padat karena banyak terdapat destinasi pariwisata. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.